Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kali ini bosku, kita membawakan topik yang sangat menarik nih bosku, buat para bosku-bosku yang suka foya-foya nih. Visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Nah, jadi kali ini bosku, kita akan membahas soal financial planning nih. Untuk itu, kita hadirkan seorang yang ahli nih dalam financial planning, yaitu Kak Karina Ororin. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah Eza. Wah, luar biasa nih. Jadi, jangan kemana-mana bosku, tonton terus videonya sampai habis karena ini bermanfaat banget buat bosku, pasti. Yang bener. Jadi tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Oke Kak Orin nih, Ya, aku mau nanya nih gimana Kak, nih, Za? kalau misalnya kita berbicara soal financial planning nih, Yes. pasti kita harus tahu dulu nih, kenapa sih financial planning itu penting banget nih Kak? Oke, kenapa financial planning itu penting banget? Aku akan coba jelaskan dari perencanaan keuangannya itu apa sih sebetulnya Eza ya. Betul. Nah, jadi perencanaan keuangan sendiri itu adalah suatu tujuan untuk proses mencapai goals yang teman-teman mau atau yang bosku mau secara terencana. Oh, Nah, secara terencananya ini harus kita garis bawahi banget. Kenapa? Karena kan banyak di antara kita sebenarnya kayak aku sendiri pun dulunya tuh nggak konsisten untuk itu. Sedangkan kebutuhan kita, kamu, saya, ataupun bosku itu banyak banget. Kayak pengen investasi, terus pengen beli rumah, pengen beli mobil dan segala macem. Jadi itu butuh perencanaan yang sangat konsisten gitu Za. Mobilku banyak, harta berlimpah. Jadi itu ya bosku pentingnya karena supaya kita bisa konsisten dalam menyimpan uang kita. Oke nih Kak Orin, setelah kita tahu pentingnya ya financial planning itu, nah sebentar lagi nih kan akhir tahun nih. Betul. Berarti waktunya bagi beberapa bosku-bosku nih ada yang mendapatkan bonus nih Kak. Aku punya sesuatu untukmu. Nah, gimana sih alokasinya nih supaya uang bosku-bosku ini nggak terbuang sia-sia nih? Oke, jadi alokasi bonus ya. Bonus. Seneng banget nih buat bosku atau teman-teman semuanya yang nungguin akhir tahun dapat bonus, pastinya ada uang, terus udah kepikiran kan mau beli ini itu dan segala macam. Betul. Sekarang kalau kita ngomongin alokasi, setiap orang itu tidak ada bakunya nih Za. Kenapa? Karena kebutuhan setiap personal itu kan beda-beda. Ya, Jadi ini bisa disesuaikan ya untuk alokasinya. Kalau kita ngomongin alokasi dana dari bonus, aku akan kasih penjelasan dulu atau kasih contoh dulu nih satu. Oke, Eza, baik. katakanlah saat ini Eza tuh gajinya adalah 10 juta. Kemudian Eza ini alokasi dananya tiap bulan dari gajinya atau pendapatan tetapnya adalah 10%. Maka 1 juta ya Eza ya. Iya betul. 1 juta dialokasikan untuk investasi. Kemudian sisanya 9 juta. 9 juta itu ditutupi untuk kebutuhan, keinginan yang lain dan kewajiban yang lain. Kalau Eza dapat bonus 10 juta satu kali gaji, maka yang diterima Eza kan sebenarnya adalah 20 juta nih bosku. Iya betul. Kalau 20 juta, aku tanya Eza dulu deh. Eza berarti investasinya 10%-nya jadi berapa? Jadi 20% mungkin bisa naik juga 2 kali Oke. lipat. Jadi 2 juta ya? Iya, 2 juta. Sisanya adalah 18 juta. Seharusnya yang 2 juta tadi setelah diinvestasikan, 9 jutanya adalah untuk kebutuhan, maka sisanya adalah 9 juta. Iya. 9 juta itu harusnya sudah digunakan untuk investasi, kemudian emergency fund, ataupun kita bayar hutang. Kalau misalkan teman-teman ada hutang dan segala macam. Kenyataannya, kalau aku tanya Eza gimana? Menerapkan alokasi seperti itu atau tidak? Kalau aku enggak sih Kak, aku lebih banyak kan ya masih seneng foya-foya juga sih. Oke, jadi pada kenyataannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan di awal ya Za ya. Jadi kan tadi seharusnya nih kalau dapat bonus ya bonus itu sebenarnya digunakan untuk satu cash flow di sini dalam artinya bisa hutang. Kalau misalkan teman-teman di sini punya hutang, dibayarkan aja tadi bonusnya.
bonusnya itu dialokasikan ke hutang, kemudian itu juga bisa lagi dialokasikan untuk investasi atau emergency fund. Jadi yang 9 jutanya mau dikemanain sebenarnya diurusin dulu nih kewajiban-kewajibannya. Bayar hutang 50%. Kalau misalkan memang hutangnya lumayan banyak, aku suggest untuk ditutup aja, dalam artian dilunasi. Kan tadi kan lagi ada dana nganggur ya. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah untuk emergency fund atau dana darurat. Yang ketiga untuk investasi nih Za. Kalau untuk alokasinya, kita bicara alokasi itu bisa digunakan untuk hutang 50%, kemudian untuk itu kan kewajiban jatuhnya ya. Kemudian untuk emergency fund itu bisa dimulai dari 20%, dan untuk investasi bisa juga dimulai dari 20%. 10%-nya kemana? Oke, 10%-nya Eza bisa gunakan untuk keinginan-keinginan atau self reward. Nah, oke nih Kak Warin, kalau ngomong-ngomong soal dana darurat nih Kak, sebenarnya boleh nggak sih investasi itu diambil dari dana darurat nih? Oke, investasi diambil dari dana darurat. Gini teman-teman, sebenarnya kalau kita merencanakan keuangan itu memang ada beberapa step ya. Kalau aku sih bilangnya segitiga nih. Jadi segitiga di bagian paling bawahnya itu adalah cash flow. Di antaranya adalah hutang. Kalau misalkan teman-teman punya dana darurat sebelumnya, itu yang penting harus kita selesaikan adalah hutangnya. Bayar. Hutang kita sudah selesai, kemudian kita baru nyimpen atau menyiapkan yang namanya emergency fund atau dana darurat. Nah, Eza kan saat ini single ya, masih single ya? Iya, betul. Nah, itu dana daruratnya sekitar 6 kali pengeluaran bulanan. Beda lagi nih Za, kalau misalkan Bos Q itu yang sudah menikah, itu dana daruratnya adalah 9 kali pengeluaran bulanan. Dan kalau misalkan Eza nanti nikah terus sudah punya anak, itu juga beda lagi nih. Jadi untuk dana daruratnya adalah 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Iya, betul. Gitu. Tapi yang pasti hutangnya dilunasi dulu. Jika sudah lunas, baru kita step selanjutnya adalah emergency fund. Dan kalau misalkan emergency fund yang sudah settle, kita baru naik lagi nih ke investasi. Investasi dan dana darurat. Pernah nggak kebayang mana sih yang harus didahulukan dari Sering emergency? sih. Itu kenapa aku tanya Kak, karena ini kadang suka jadi dilema juga gitu kan. Betul. Dilema hatiku. Sebenarnya lebih penting mana nih, harus save ke dana darurat atau investasi dulu nih gitu? Oke, kalau aku jawab sekarang, kita harus menetapkan dulu atau komit dulu yang ke emergency fund-nya dulu nih teman-teman atau bosku ya. Kenapa? Karena pada saat kita menetapkan investasi terlebih dahulu, katakanlah investasi kemudian tiba-tiba ada risiko. Tahu kan risiko apa? Sesuatu yang tidak terduga nih bosku. Tidak terduga, kemudian kita membutuhkan uang. Katakanlah ada saudara yang kecelakaan atau kita motornya rusak, terus kita nggak punya dana simpanan atau emergency fund. Maka satu-satunya jalan adalah kalau kamu investasi, kamu jual investasi kamu. Kamu misalkan punya saham, kamu jual saham kamu. Ingat ya bosku, pada saat kita jual saham, itu kan ketentuannya ya cuma 2. Kalau nggak naik ya turun. Tapi misalkan pada saat kamu mau jual, kondisinya marketnya lagi tidak bagus atau kurang bagus, bisa jadi kamu rugi karena yang kamu jual adalah harga di bawah. Itu rugi kan? Betul. Kenapa pentingnya kita menyiapkan emergency fund dulu untuk bukan menutupi sih sebenarnya, untuk kalau kita ada risiko yang tadi. Jadi better aku suggest ya adalah di emergency fund dulu, nanti baru kita ke investasi. Salah satu contohnya kenapa dan pentingnya yang mana, yang tadi aku katakan. Seperti itu, karena untuk mengcover risiko yang tidak terduga. Oke, berarti benar ya bosku. Dengarkan tuh, nggak boleh investasi itu diambil dari dana darurat, karena dana darurat itu penting banget. Coba bayangin bosku, udah nggak investasi, nggak punya dana darurat, gaji juga nggak ada, udah meledak hidup bosku. Nah oke nih Kak Orin, tadi kan kita juga sudah bahas untuk mencapai keuangan yang baik berarti cash flow-nya harus lancar nih ya. Betul. Nah tips and triknya apa nih Kak supaya cash flow bosku-bosku ini bisa lancar? Oke, tips and triknya. Sekarang kita benahi dulu ya mindset kita ya. Aku tanya Eza nih, Eza setiap bulan, setiap dapat gajian, gajinya turun, itu mindset kamu bukan habiskan, gunakan dulu untuk kebutuhan, hutang dan emergency fund, atau hal tersebut di belakang?
Oh, kalau aku sendiri sih, aku pasti udah bertabung berapa, emergency fund berapa, baru habis itu sisanya itu melihat tuh menentukan saya miskin atau tidak, gitu. Gitu. Oke, itu bagus banget ya, Za. Jadi sebenarnya yang betul adalah seperti itu, teman-teman. Jadi mindset kita nih harus diterapkan dulu. Lagi-lagi apa? Betul, mindset. Jadi pada saat kita terima uang atau terima gaji, kita sudah alokasikan untuk kebutuhannya yang tadi, yang sempat dijelasin di awal, baru kita gunakan, bolehlah sisanya untuk self reward. Nah, gitu. kemudian tips yang kedua, apalagi sebaiknya kita memang mencatat ya. Bebas deh teman-teman atau bosku mau mencatat di handphone, di kertas atau dimanapun. Intinya adalah catat pengeluaran dan pemasukan. Jadi kalau misalkan tadi sudah dapat gaji bulanan plus bonus, please dicatat lagi nih pengeluarannya tuh apa aja, jadi terarah, jadi ketahuan nih lebih terarah lah intinya. Pengeluaran kamu tuh berapa? Apakah memang lebih dari pemasukan atau jangan-jangan melebihi dari pengeluaran bulan sebelumnya? Terus apalagi nih, tadi kan kita sudah bicara tentang mindset, bosku, terus mencatat arus kas juga tentunya, dan tentukan lagi nih, aku akan terus bilang tentukan alokasi. Kamu juga bisa menerapkan alokasi 50%, 30%, 20%, mohon maaf. Jadi 50%-nya adalah untuk yang namanya kebutuhan, kemudian untuk 30%-nya adalah keinginan, dan 20%-nya adalah kewajiban. Karena kamu masih single, tapi kalau misalkan sudah menikah, itu nanti bisa disesuaikan lagi ya bosku ya. Itu aja sih sebenarnya dari aku sarannya. Oke, jadi gitu ya bosku. Dengerin tuh, harus sering dicatat. Jangan sampai bukannya profit malah defisit. Meledak lagi hidupnya nanti. Oke nih, Kak Orin, tadi kita juga sudah bahas soal alokasi dana ya. Itu kan ada yang ke kebutuhan, kewajiban, dan keinginan ya. Nah, investasi ini kan masuknya ke kewajiban ya, Kak ya. Nah, jadi katakanlah sekarang ini bosku-bosku ini banyakan yang katanya hustle culture nih. Wah, ini yang kerja tipes. Lagu lu kayak orang kaya. Ini mereka ini kan kadang-kadang juga masih ada yang takut-takut gitu kan, walaupun kerjanya udah keras banget tapi investasinya suka ada yang berani banget, ada yang takut banget nih. Nah, jadi tipe investasi apa yang cocok nih buat mereka nih gitu? Oke, jadi tipe investasi apa yang cocok? Oke, pertama-tama nih bosku, mindsetnya adalah, bukan mindset sih, sebenarnya kita harus tahu nih tujuan kita investasi itu untuk apa, durasinya berapa lama yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu juga kita tuh masuk ke yang tipe mana sih bosku untuk investasi. Oke nih Kak, kalau gitu kan tadi kita sudah bahas lengkap nih financial planningnya. Nah, langkah awalnya nih untuk mengaturnya kita harus gimana nih? Langkah awalnya, berarti kan tadi investasi ya, kita kan membicarakan investasi. Langkah awalnya itu gampang banget nih bosku bisa langsung aja datang ke Pilar Mas Investindo Sekuritas, buka akunnya cepet banget, jadinya juga cepet, langsung di top up. Kenapa sih harus Pilar Mas? Pertama, tadi selain buka akunnya cepet, kemudian free data market, jadi nggak ada biaya bulanan. Mantap banget tuh bosku. Nah, budget ya. Budget. Terus yang selanjutnya apa sih? Kenapa kita pilih Pilar Mas? Simple, kalau misalkan bosku pengen belajar saham, kita bakal bantu teman-teman atau bosku belajar saham dari awam sampai paham. Kita garansi itu ya, jadi bosku jangan takut kalau misalkan arahnya jadi nggak jelas, karena kita bantu edukasi itu. Wah, mantap banget ya, berarti dari 0 sampai S3 persahaman. Lu bisa aja. Ini nggak kalah penting bosku, kalau misalkan ada kendala, kemudian ada yang ditanyakan, tanya aja langsung ke Pilar Mas Investindo Sekuritas, karena kita punya servis yang excellent banget nih bosku. Wah, mantap banget. Jadi udah paket lengkap banget deh, kenapa kita harus pilih Pilar Mas Investindo Sekuritas. Itu dia, jadi servis kita emang mantep banget ya. Excellent. Kita lebih cepet respon daripada pacar kamu. Telepon gak bisa, di SMS gak dibales, apa sih maumu? Yes, jadi kita melayani seperti melayani pacar ya. Betul banget. Oke deh, Kak Orin, terima kasih banyak nih atas Sama-sama. pembahasannya. Menarik banget dan pasti berguna banget nih buat bosku. Betul banget. Jadi bosku jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pianis Sekuritas Channel di Indonesia. Bye-bye. Bye.